saya melihat ada luka, ya, ada luka, ada air mata, ya, ada kepedihan yang dirasakan oleh Vincentia Nurul, ibu kandung dari Selin Evangelista di masa lalu. Menjadi goresan yang tidak bisa sembuh sampai detik ini di dalam kehidupan Vincentia Nurul, ya, sehingga ini bisa dibilang traumatis. Spiritualnya dibangunkan supaya tidak menjadi manusia yang memiliki penyakit mental dan psikis. Apakah ini akan berdampak, ya, terhadap Selin dan cucunya kelak karena sumpah? Ya, ada karma baik, ya, ada karma buruk, ada hal-hal kejadian yang menyangkut sumpah dari seorang ibu, ya. Hai para netizen, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Hart Gumai di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin. Episode kali ini saya akan membahas selebritis cantik, ya, Selin Evangelista. Ya. Sosok yang satu ini sekarang beritanya ramai kembali karena muncul sosok seorang ibu, ya, yang bernama Vincentia Nurul, ya. Sosok ibu ini, ya, digadang-gadang katanya merupakan sosok ibu kandung dari Selin. Nah, yang menarik di sini, ya, kemunculan dari ibu Vincentia ini, ya, ibu kandung dari Selin, ya, dia menyatakan atau melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, ya, yang pada intinya di situ dia menyumpahi anak kandungnya sendiri, ya. Dia menyumpahi Selin Evangelista, ya. Atau lebih kurang dia menganggap Selin ini ya seperti anak durhaka lah kalau sampai disumpahin, ya. Padahal Selin Evangelista sendiri adalah anak kandungnya. Dan sedikit informasi juga, Selin Evangelista ini sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan Vincentia Nurul atau ibu kandung dari Selin. Nah, sedangkan Selin sendiri ini tumbuh besar dengan tante kandungnya, ya. Banyak, saya yakin para netizen di luar sana bertanya-tanya kenapa Selin tidak dirawat langsung dari kecil oleh ibu kandungnya, ya. Kenapa sekarang ketika Selin Evangelista menjadi seorang artis yang populer, ibunya yang sudah lama hilang, ya, tidak pernah kontak-kontakan, bahkan nomor handphone, mobile phone pun tidak punya, tiba-tiba muncul. Tapi anehnya munculnya dengan sumpah serapah, ya. Oke. Kehidupan Selin Evangelista sangat berliku-liku, ya, para netizen, ya. Di sini saya rasa sangat menarik sekali bagaimana kalau kita melihat lebih dalam, ya. Kenapa ibu Vincentia Nurul muncul dengan tiba-tiba? Kita akan melihat, ya, di sini kenapa ibu kandungnya Selin, ya, Vincentia Nurul ini muncul dengan tiba-tiba, ya. Lalu apakah sumpah serapah dari ibu kandung ini akan berdampak terhadap Selin dan cucunya nanti? Dan bagaimana endingnya antara ibu kandung dan anak kandung? Perseteruan tersebut, sumpah serapah tersebut. Langsung saja, ya, saya akan membuka di kartu yang pertama, ya. Kartu yang pertama, ya. Di sini saya merasakan di sebelah kiri, ya, saya mengambil satu kartu di sini, ya. Oke, di sini para netizen, saya sudah mengambil satu kartu di sini untuk sosok ibu kandung Selin Evangelista, Vincentia Nurul, ya. King of Wands. Di sini secara visual ada sosok manusia yang sedang duduk memegang kayu dan dia sendiri, ya. Dia sedang melamun dan memikirkan kejadian-kejadian dalam kehidupannya, ya. Oke. Saya melihat ada luka, ya. Ada luka, ada air mata, ya, ada kepedihan yang dirasakan oleh Vincentia Nurul, ibu kandung dari Selin Evangelista di masa lalu. Ya, di masa lalu. Ini sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, sudah sangat lama sekali, dan ini membekas, ya,
menjadi goresan yang tidak bisa sembuh sampai detik ini di dalam kehidupan Vincentia Nurul, ya, sehingga ini bisa dibilang traumatis. Ya, Vincentia Nurul menjadi sosok manusia yang trauma. Ya. Ada luka. Ya. Saya memang belum bisa melihat lebih dalam lagi, ya, luka apa yang terjadi, ya. Namun di sini pada intinya, ya, ada trauma, ada luka, ya, ada air mata di masa lalu di kehidupan Vincentia Nurul, ya, sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, ya, sehingga hal tersebut membuat sosok ibu tersebut menjadi sosok manusia yang harus dibantu, ya, psikisnya, ya, mentalnya, ya, harus dibantu, ya. Mungkin lebih kurang kalau saya membantu teman saya itu dengan menghealing, ya. Ketika saya mempunyai teman, mempunyai masalah dalam kehidupan, ya, air mata, luka, saya healing teman saya, ya. Saya berikan semangat, support, ya, spiritualnya dibangunkan supaya tidak menjadi manusia yang memiliki penyakit mental dan psikis. Ya. Oke, kemunculan tiba-tiba dari Vincentia Nurul ini karena sehubungan dengan kesehatan mental dan pikiran dari sosok Vincentia Nurul. Ya, bukan karena apa-apa. Jadi tidak ada dendam sebenarnya antara ibu dan anak, ya. Tidak ada permasalahan khusus, ya, yang menyangkut uang, yang menyangkut lain-lain lah, ya, benda, harta, ya, atau apapun itu. Tetapi memang secara personal ini harus dibantu, ya, Vincentia Nurul, ya. Oke. Para netizen, seorang ibu kandung ketika melontarkan kalimat sumpah serapah yang menyumpahi, tentunya ini tidak benar, ya, tidak baik, tidak boleh, ya. Tapi kalau misalkan seorang anak melakukan sebuah kesalahan, pastinya hati seorang ibu ada batasnya, luka. Terkadang manusia melontarkan kalimat secara tidak sengaja ataupun ada juga yang sengaja. Kasus yang satu ini beda, ya. Ini bukan permasalahan Selin durhaka dengan ibunya, ya, tetapi memang tadi saya bilang ada permasalahan di pikiran kesehatan ibunya. Nah, apakah ini akan berdampak, ya, terhadap Selin dan cucunya kelak karena sumpah, ya? Ada karma. Ada karma baik, ya, ada karma buruk, ya. Ada hal-hal kejadian yang menyangkut sumpah dari seorang ibu, ya. Tetapi yakinlah para netizen di luar sana, ya, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan Maha mengetahui siapa yang salah, siapa yang benar, dan yang mana yang harus dikabulkan, sumpah ataupun doa. Satu kartu, ya. Di sini saya mengambil satu kartu, ya. Oke. Saya ambil satu kartu di sini. Ya. Ada Ten of Pentacles. Ya. Dampak yang terjadi ke depan, ke masa depan terhadap Selin Evangelista, ya, maupun nanti untuk cucunya yang lain-lain ketika dewasa, ya, ini tetap baik-baik saja, ya. Selin Evangelista dan anak-anaknya tetap akan menjalani kehidupan yang baik, ya, tetap akan menjalani kehidupan dengan lancar, ya, dari finansial, ya, kesehatan, ya, dan lain-lain, ya, semua aspek dalam kehidupan, ya. Artinya dari sisi lain di penglihatan mata batin saya di sini menjawab bahwa memang tidak ada permasalahan durhaka, tidak ada permasalahan kesalahan dari anak ke ibu dan sebagainya, tidak ada, ya. Dan saya balikan lagi bahwa permasalahan ibu dan anak, ya, ini hanya Tuhan yang tahu, tetapi ini hanya dari sisi ramalan saya. Oke. Para netizen, tentunya kita semua berharap antara Ibu Vincentia Nurul dan Selin Evangelista menjadi lebih baik, ya, karena ini ibu kandung dan anak kandung. Tapi kira-kira apakah mereka akan berbaikan, ya, atau malah tetap renggang, ya?
seperti yang saya bilang, mereka sudah lama tidak kontak-kontakan. Bahkan Shelin Evangelista sendiri dibesarkan oleh tantenya, ya bahkan nomor handphone pun tidak ada. Ya, apakah mereka akan bersama nanti ya atau tetap seperti ini? Kita lihat ya. Saya mengambil satu kartu ya. Saya di sini. Saya tertarik di sini di ujung kiri ya. Satu kartu paling ujung di sebelah kiri. Untuk kartu yang terakhir ya. King of Swords ya. Kartu terakhir, pembacaan kehidupan Shelin Evangelista dan ibu kandungnya Vincentia Nurul. King of Swords. Ya. Hubungan mereka akan berakhir baik-baik saja. Ya. Akan berakhir baik-baik saja. Ya. Hubungan permasalahan yang terjadi sekarang tidak akan berlarut-larut. Ya. Namun baik-baik sajanya di sini saya melihat membutuhkan waktu lebih kurang 1,5 tahun dari sekarang ya. 2022 2023 masuk ke 2023 mulai ada awal mula perbaikan ya, awal mula keindahan ya, hubungan kehidupan antara Shelin Evangelista dan ibu kandungnya Vincentia Nurul. Para netizen ya, kesimpulannya di sini adalah ya, ibu kandungnya muncul tiba-tiba bukan karena apa-apa, tapi memang harus dibantu kesehatan mental dan pikiran ya. Lalu yang kedua ya, tidak akan ada dampak buruk terhadap Shelin dan anak-anak dan cucunya ya. Semua akan berjalan kehidupannya lancar dan baik-baik saja ya. Dan endingnya mereka akan kembali bersama ya, selayaknya ibu dan anak. Episode kali ini cukup dari saya, Hart Kumai ya. Saya akan kembali lagi di episode berikutnya, ramalan selebritis terupdate dan terviral. Saya Hart Kumai, undur diri dan sampai jumpa.